Hiduplah seorang wanita bersama suami dan anaknya dengan kehidupan yang mewah. Semasa hidupnya, mereka selalu menyewa seorang pembantu perempuan atau babysitter untuk merawat anak-anaknya. Akan tetapi, tak satu pun pembantunya bisa bertahan bersamanya lebih dari 2 bulan karena watak suaminya yang keras, yang mana ia selalu menyiksa setiap pembantu yang tinggal di rumahnya. Dan terkadang, si wanita pun mengikutinya. Suatu hari, datanglah tukang kebun kenalan sang suami bersama anaknya yang masih berumur 7 tahun untuk bekerja dengan mereka dengan imbalan 20 pound tiap bulannya. Lalu, tukang kebun itu meninggalkan anaknya yang menangis sambil memegang kerudungnya. Anak kecil ini selalu bangun untuk menyiapkan makanan kedua anak tuanya, membawa tas sekolah mereka dan menaruhnya di pinggir jalan. Lalu, tetap berdiri hingga bisa sekolah membawa kedua anak tersebut. Lalu kembali lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, berbelanja sayur hingga tiba waktu malam hari. Lalu, dia menjatuhkan dirinya ke tanah seperti orang mati dan ternyenyak dalam tidurnya. Setiap dia lupa atau terlambat dalam mengerjakan sesuatu, sang suami pasti langsung memukulnya dengan sangat keras. Dia pun selalu menahan rasa sakit hingga menangis. Akan tetapi, dia tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya, selalu menerima apapun perlakuan tuannya, dan selalu berbahagia walau dengan hal yang sederhana. Walaupun si wanita sering mengikuti suaminya dalam menyiksa para pembantu, terkadang ia merasa kasihan. Terlebih, terhadap pembantu kecil itu karena kebaikannya. Terlebih saat suaminya menyetrumnya dengan kabel listrik, lalu melarangnya untuk makan malam, padahal saat itu sangat dingin, membuatnya tidur dalam keadaan lapar serta hanyut dalam tangisan. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Tahun-tahun berlalu, sang wanita memperhatikan bahwa gelas dan piring-piring sering terjatuh dari tangan pembantunya, dan dia pun sulit untuk berjalan. Maka ia membawanya ke dokter dan dipastikan bahwa penglihatan si pembantu ini melemah. Bahkan sekarang ia tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Dia pun hampir menjadi buta. Walau dalam keadaan seperti itu, si suami tetap tak menyukainya. Bahkan, sang istri sering menamparnya ketika ia pulang dari pasar bila membeli sayur yang jelek. Dan kebiasaan itu terus terulang sampai suatu hari, si pembantu kabur dari rumah itu dan tidak pernah kembali lagi, dan suami istri pun tidak mencarinya. Tahun demi tahun berlalu, sampai sang suami pun pensiun dan tidak punya kedudukan lagi. Anaknya telah lulus dari kampusnya, lalu bekerja dan menikah. Hal itu membuat orang tuanya senang. Kegembiraannya bertambah ketika mereka mengetahui bahwa menantunya hamil. Setelah beberapa bulan kehamilan, datanglah hari kelahiran menantunya. Akan tetapi, bayi itu terlahir dengan buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Kejadian itu membuat semuanya terpukul, sehingga si bayi tersebut dibawa ke banyak dokter, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Maka anak itu pun masuk ke tempat perawatan orang buta. Sang menantu pun menetapkan ketidakmauannya untuk hamil lagi karena trauma. Tetapi para dokter membujuknya, maka dia pun kembali hamil lagi dan melahirkan seorang anak yang lucu dan bisa melihat seperti bayi normal pada umumnya. Akan tetapi setelah 7 bulan mereka memperhatikan penglihatannya hanya fokus ke satu titik dan tidak menyebar. Mereka pun membawanya ke spesialis mata yang mengatakan bahwa sang anak tidak bisa melihat kecuali secuil dari cahaya. Dan tidak lama lagi dia akan menjadi orang buta. Sang suami pun terkena stres tinggi yang menyebabkan hari-harinya buruk. Dia pun membenci segalanya hingga masuk ke rumah sakit jiwa untuk menyembuhkan stresnya. Hati sang istri pun hancur. Tiba-tiba, ia teringat pembantunya yang pernah kabur dulu dari rumahnya. Setelah 10 tahun lamanya bekerja dengan siksaan sengatan listrik, pukulan, serta tidak boleh makan, dan lain sebagainya. Maka ia bertanya pada dirinya sendiri saat merasa terpuruk. Apakah ini balasan dari Allah sang penguasa alam terhadap apa yang pernah mereka lakukan dengan pembantu itu? Gambaran si pembantu malang yang pernah ia biarkan dengan penyakitnya yang menyebabkan kebutaan itu selalu terbayang dalam kesendiriannya. Dan ia berharap ampunan dari Allah dengan cara mendatangi gadis itu dan meminta maaf padanya. Setelah pencarian yang lama, akhirnya ia tahu bahwa si gadis itu bekerja di salah satu masjid. Dia pun pergi menghampirinya dan memintanya untuk hidup bersamanya hingga akhir hayatnya. Walau dengan kenangan yang buruk, ia tetap senang dengan permintaan dan kesungguhan sang nyonya untuk memintanya kembali.
Dia pun masih menjaga silaturahminya yang tidak pernah dilakukan oleh kedua majikannya. Maka pembantu itu pun berjalan dengan tertatih dibantu oleh majikannya. Lalu hiduplah si pembantu bersama majikannya, bahkan majikannya lah yang telah merawat dan berkhidmah kepada si gadis dan kedua cucunya, dengan harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi seperti itu, dia selalu berkata kepada orang yang tidak mempunyai belas kasih, sesungguhnya Allah itu selalu bangun dan tidak pernah tidur. Maka, janganlah berbuat kasar pada seseorang, karena akan datang padamu hari di mana kamu akan menyesal atas apa yang telah kamu lakukan dengan kekuatan dan kekuasaanmu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون